Malam ini kita akan membahas sebuah tema, aku adalah terang dunia. Ini adalah satu penyataan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 19. Nanti kita akan baca bersama Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu pun menyempatkan untuk membaca perikop ini sebelum kita mengikuti PA ini. Dan karena sudah jam 19 lebih 1, saya rasa ada baiknya kita mulai terlebih dahulu. Mari kita memulai pendalaman Alkitab ini dengan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa dimanapun kita berada. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus itu menerangi hati kami, menyiapkan hati kami terbuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar sabda-Mu itu yang kudus mampu meluluhkan hati kami, membuka pikiran kami terhadap kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan memperjumpakan itu semua pun dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, senantiasa dalam lindungan dan kasih bimbingan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 19. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 19. Nah, sebelum membaca saya mau tanya terlebih dahulu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas supaya kita dapat menemukan format yang baik untuk kelancaran PA ini. Jika terdengar dengan jelas, saya lanjutkan ya Ibu Bapak sekalian. Terima kasih responnya. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 19. Terima kasih responnya. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 19. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus menggungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit dan berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang
dan kemana aku pergi? Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku." Nah, saudara-saudara pasti mengingat kisah tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan diarak begitu ya oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan ketika diperjumpakan dengan Yesus pada saat itu, para orang-orang yang mengarak demikian ya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus dengan berlandaskan hukum yang mereka percayai itu, saudara-saudara, hukum Musa. Mereka punya legalitas untuk melakukan hukuman terhadap perempuan yang kedapatan berbuat zina dengan melempari batu. Saudara bisa cek nanti di Perjanjian Lama tertulis demikian. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang lain dari jawaban yang dilontarkan oleh para ahli Taurat yang menanyakan demikian. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam definisi tentang atau penjelasan atau apa itu maksud perkataan Yesus tentang akulah terang dunia, maka kita harus menilik kembali ke kisah yang menjadi latar belakang kenapa Yesus mengatakan demikian pada orang banyak pada saat itu. Jadi inilah kisah yang menjadi latar belakang ketika Yesus mengatakan aku adalah terang dunia. Kisah ini mendasari ketika Yesus dipertemukan dengan legalitas hukum yang menghalalkan seseorang untuk melakukan kekerasan kepada orang yang bersalah. Kalau saudara dan saudari di rumah membaca teks ini, kisah ini, kronologi ini, ketika membaca dengan cermat, ada satu hal yang terbesit di kepala pasti ya. Ada satu hal yang aneh. Ketika mendapati bahwa yang dihukum, yang diarak itu adalah seorang yang kedapatan berbuat zina. Satu hal, perempuan yang kedapatan berbuat zina yang diarak. Hanya perempuannya, saudara-saudara. Nah, laki-lakinya kemana? Nah, itulah yang disebut dengan hukum patriarki yang menjadi sistem di dalam budaya masyarakat Israel pada saat itu. Ya, masyarakat Yahudi pada saat itu dan diadopsi juga di masa-masa ketika Yesus hidup dan menjadi keharusan agama. Ada sebuah tingkatan di mana pria itu di atas. Nah, ini kan janggal ya. Ketika perempuan disalahkan dalam perbuatan seperti itu, pria tidak ikut-ikutan gitu ya, dihukum. Nggak tahu di mana ya. Tapi dalam kisah ini tidak diperlihatkan. Nah, ada subordinasi atau orang yang gender yang menduduki lebih atas daripada perempuan. Nah, dalam konteks ini, saudara-saudara, orang-orang yang punya pengetahuan tentang hukum, recall gitu ya, memanggil kembali hukum tersebut, mengingat kembali bahwa ya pantas saja perempuan tersebut menurut hukum harus dihukum gitu ya. Dan hukumnya berdasarkan kekerasan. Nah, Yesus melakukan sesuatu yang berbeda ketika ditanya hal-hal seperti itu. Loh, kami punya legalitas kok gitu ya. Ketika mereka berkata bahwa hukum Musa itu, hukum Taurat memberitakan kita melempari perempuan itu dengan demikian. Tapi Yesus bersikap demikian, saudara. Dengan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan tersebut. Lalu mereka semua nampaknya sadar bahwa mereka semua orang berdosa, saudara-saudara. Dan berkata pada perempuan itu sebuah treatment atau perlakuan yang berbeda dari hukum yang mereka percayai pada saat itu, yaitu hukum yang syarat kekerasan. Ketika Yesus katakan kemana mereka semua, nggak ada gitu, tidak ada Tuhan, kata perempuan yang kedapatan berbuat zina tersebut. Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, sebab Tuhan juga tidak menghukum perempuan tersebut. Saudara-saudara, kalau kita tahu ada hal yang keliru dan yang salah, tidak selalu bukan berarti kita berhak untuk menghukum orang lain dengan kekerasan, bukan?
Itu pun yang dilakukan oleh Kristus. Nah, kita mengamati bagaimana orang-orang begitu liar ketika mendapati orang lain kedapatan berbuat salah. Entah itu salah secara moral maupun secara hukum, atau yang hukum yang tidak tertulis bahkan. Kalau itu kita tahu bahwa itu keliru, maka pride kita itu bisa lebih tinggi daripada orang yang salah dan menempatkan diri pada posisi di mana kita lebih di atas daripada orang yang keliru tersebut. Dan bahkan kita pun dapat mengambil alih posisi Tuhan pada saat itu sebagai penghakim tersebut. Nah, yang lucunya kan ketika Tuhan Yesus hadir di situ, ia tidak melakukan itu, justru malah penilaian dan penghakiman yang dilakukan Yesus itu bukan penilaian yang syarat akan kekerasan, saudara. Meskipun legalitas hukumnya ada gitu ya, boleh kok membalas kejahatan dengan kejahatan atau kesalahan dengan kekerasan, tapi Yesus tidak melakukan demikian. Dan satu hal yang menarik ketika Yesus setelah peristiwa tersebut, saudara, Yesus katakan pada orang banyak pada saat itu, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Pertama-tama, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Yesus dalam Injil Yohanes sangat khas mengucapkan kata "aku adalah", sebelum nanti ada banyak sebutan ya. Aku adalah terang dunia. Kemarin kita membahas aku adalah roti hidup. Aku adalah pintu ya, di kemudian hari nanti kita akan bahas. Dalam beberapa sebutan tersebut di awal dengan aku adalah. Dalam bahasa asli, saudara-saudara, disebutkan ego eimi dalam bahasa Yunani, yang diterjemahkan oleh Alkitab sebagai aku adalah. Ini punya maksud bahwa Yesus menyatakan, ketika Yesus berkata aku adalah bla 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 ya, terang kehidupan, terang dunia atau roti hidup atau yang dan sebagainya, dia mau mengatakan tentang dirinya sendiri. Inilah pernyataan Yesus tentang dirinya sendiri. Namun, saudara-saudara, ungkapan itu lebih dari sekedar metafora atau pengandaian gitu ya. Kalau atau menyebutkan peran kita. Misalnya saudara berprofesi sebagai barista atau orang yang meramu masakan tertentu, maka saudara akan katakan ketika ditanya, kamu profesinya apa? Oh, saya adalah chef, saya adalah barista, begitu ya, peracik kopi misalnya. Bukan hanya soal peran, tetapi Yesus ingin mengatakan sebuah kedalaman dari dirinya yang diperkenalkan kepada orang lain. Saudara, kalau perhatikan kata aku adalah merupakan pernyataan Allah tentang dirinya sendiri. Kalau ingat ya, di perjanjian lama, ketika Musa bertanya, pada siapakah aku memperkenalkan Allah yang selama ini kita bangsa Israel percaya, Tuhan katakan, aku adalah aku, ketika namanya. Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani kan diucapkan juga, aku adalah aku. Ehye, asyer, ehye. Yang berarti bahwa aku dalam kata Tuhan Yahweh sendiri menyatakan ya, Yahweh adalah Yahweh sendiri, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Nah, ungkapan ini, ego eimi, juga dapat berarti demikian, saudara-saudara. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, dan para nabi pun menyebut itu sebagai, kalau menyebut Tuhan kan mereka punya sebutan khusus, karena nama Tuhan itu sangat-sangat sakral. Nama tidak boleh disebut YHWH tersebut, tapi mereka menyebut sebagai Adonai karena tabu ya, kurang sopan menyebut Tuhan dengan namanya langsung. Yang mereka sebut dengan He is, dia, atau Adonai gitu ya. Dan perkataan Allah tersebut dalam kitab perjanjian lama pun, ketika Tuhan berkata tentang dirinya, aku adalah aku. Aku sendiri, Tuhan yang menyebutkan dan memperkenalkan dirinya sendiri. Tuhan yang memperlihatkan dirinya sendiri adalah Allah. Maka ketika Yesus berkata, aku adalah, frasa ini adalah frasa yang digunakan ketika Tuhan pun memperlihatkan dirinya kepada bangsa Israel.
Aku adalah. Sama. Ego eimi juga berarti aku sudah selalu ada dan akan selalu ada. Artinya Tuhan sudah ada terlebih dahulu sebelum kita ada dan akan selalu ada. Tuhan itu kekal, aku adalah. Maka saudara-saudara, pernyataan ini ketika Yesus katakan aku adalah titik-titik ya, banyak sebutan nanti yang Tuhan Yesus sebutkan, ia merujuk pada dirinya sendiri. Dan ketika Allah pun mengungkapkan demikian, sebagaimana Yesus katakan demikian, Yesus ingin mengatakan bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus menyatakan kehadiran Allah dalam dirinya dan memperkenalkan Allah itu dari dalam dirinya. Secara langsung, meskipun orang pada saat itu tak menyadari dan tak paham, ini menjelaskan tentang siapa dirinya sebagai Allah. Nah, hal ini saudara-saudara yang membuat geram orang Yahudi karena merasa bahwa karena mereka tak percaya Yesus sebagai Allah, lalu mereka katakan ini sebuah penghinaan gitu ya. Karena dia katakan Yesus adalah Allah sendiri gitu ya. Sedangkan mereka punya Allah yang namanya tak boleh disebut itu, Adonai gitu ya. Ketika di Yohanes 8 ayat 58 juga Yesus mengatakan sebelum Abraham. Orang Yahudi marah lalu ingin melempari Yesus. Nanti kita lihat kisahnya, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab dan cek di kemudian, perikop yang kemudian. Nah, apa yang mau disampaikan dari sini, saudara-saudara? Ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, di hadapan orang lain, aku adalah, sudah dengan predikat seperti itu. Tapi orang lain tak mau percaya. Nah, tapi toh, ketika orang lain tak mau percaya, nyatanya dan sayangnya mereka justru berperilaku seperti Tuhan gitu ya. Seakan-akan seperti Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Dikatakan demikian karena penghakiman itu diambil alih oleh orang-orang yang berusaha untuk melempari perempuan yang berbuat zina tersebut gitu ya. Penghakiman yang semestinya hak Tuhan diambil alih orang-orang yang merasa bahwa dirinya pantas untuk melakukan itu dengan legalitas hukum dan merasa bahwa merasa bahwa mereka seperti Tuhan. Ketika mereka tak percaya Yesus sebagai Tuhan, mereka justru berbuat selayaknya dalam tanda kutip seperti Tuhan yang menghakimi. Nah, apakah pertanyaannya Tuhan menunjukkan sikap tersebut terhadap umatnya? Dalam perikop ini dan kisah ini, saudara-saudara, tak pernah selaras dengan kemauan mereka ketika mereka berusaha melakukan kekerasan, penghakiman itu dengan legalitas hukum, yang hukum agama bahkan yang mereka percayai dan kehendaki secara konsensus dengan secara bersama. Sebab mereka menghendaki hal tersebut, saudara-saudara. Nah, sayangnya hal tersebut tak selaras dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kenapa tidak selaras, saudara? Karena memang hukum yang melegalkan kekerasan, bahkan sekalipun itu hukum agama gitu ya, itu tak pernah memutus rantai kekerasan kok. Ya bayangkan, saudara-saudara, ketika ada seseorang yang menyakiti orang lain, ya melakukan kekerasan pada orang lain, seorang pacar melakukan kekerasan, dipukul pacarnya misalnya, atau pasangan, atau orang tua kepada anak, pasti akan menimbulkan luka, dan luka itu adalah titik berangkat di mana dia harus berpikir bahwa saya perlu melakukan itu juga pada orang lain. Tak akan pernah memutus rantai kekerasan, meskipun itu adalah legalitas hukum yang dipercaya sebagai hukum agama, hukum yang asalnya langsung daripada Tuhan. Nyatanya toh itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Yesus menunjukkan sesuatu yang berbeda, saudara-saudara. Nah, ketika Yesus menunjukkan sesuatu sikap yang berbeda ketika orang melegalkan kekerasan, dan kekerasan itu tak pernah memutus rantai kekerasan itu sendiri, dan memutus rantai dosa, karena ketika orang melakukan kekerasan, dia pun akan balik melakukan dosa lagi, yaitu dengan melakukan kekerasan balik. Kekerasan sesungguhnya adalah bagian dari dosa, saudara. Dan tak akan pernah putus ketika seseorang melakukan itu. Maka, saudara-saudara, ketika Yesus menunjukkan sesuatu yang berbeda dan ketika ia menegaskan bahwa aku adalah terang dunia, maka dia pun menegaskan bahwa ketika kebenaran itu ada,
yang berlandaskan kasih itu. Ketika Tuhan menawarkan kasih kepada perempuan yang kedapatan berbuat salah tersebut, maka maka di sanalah Tuhan dinyatakan. Maka di sanalah nama Tuhan hadir, maka di sanalah Tuhan pun hadir. Maka kebenaran itu bukan selalu dilandaskan kekerasan, tetapi selalu dilandaskan dengan kasih. Dan ketika dilandaskan dengan kasih, Tuhan hadir. Maka saudara, kalau kita melihat dinamika kisah ini, kita melihat ada orang-orang yang berusaha menjadi Tuhan tadi ya, dengan mengambil alih hak Tuhan menghakimi. Maka Yesus katakan di dalam ayat-ayat kemudian, pada ayat 15, Yesus katakan demikian, saudara. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Itu sama senada dengan yang Yesus katakan terhadap perempuan yang berbuat salah tersebut. Aku pun tidak menghukum engkau kok, ya. Kok orang lain berhak menghukum engkau, gitu ya. Jadi, Yesus katakan kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Saudara-saudara, hal pertama yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini, yang pertama ialah menilai atau menghakimi menurut ukuran manusia tidak pernah mencapai keselarasan dengan pikiran perasaan Tuhan. Menghakimi menurut ukuran kita, manusia, itu tidak pernah akan mencapai atau nggak akan pernah mengerti perasaan dan pikiran Tuhan. Nggak akan pernah nyambung. Kenapa? Karena yang sikap Tuhan itu selalu berlandaskan dengan kasih, gitu ya. Kalau kita maunya memuaskan diri, ego kita membalas kekerasan dengan kekerasan, kesalahan dengan kekerasan, ya kita terpuaskan. Tetapi tidak menyelesaikan masalah tersebut, tidak menyelesaikan rantai kekerasan tersebut, tidak menyelesaikan rantai dosa itu sekalipun. Orang akan terus berbuat dosa karena inspirasinya dari yang sebelumnya, karena dia mengalami kekerasan, maka dia pun merasa pantas untuk membalas dengan kekerasan. Tapi ketika Yesus menghadirkan, menawarkan pengampunan itu, sebagaimana hati Allah yang penuh dengan ampunan dan kasih itu, maka hati kita pun ya, ketika mengikuti hal yang demikian, selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan, nyambung gitu ya. Kalau orang lain gak berhak untuk menghakimi, maka saya pun juga tidak berhak menghakimi, karena Tuhan pun tidak mau menghakimi kok, tidak mau lakukan kekerasan pada umat yang mungkin kedapatan berbuat salah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Jadi kita tidak jangan menghakimi menurut ukuran manusia, tetapi menilai dengan ukuran pikiran perasaan Allah. Menghakimi menurut ukuran manusia tidak akan pernah mencapai keselarasan dengan pikiran atau perasaan Tuhan. Maka kita tak patut, saudara-saudara, datang kepada orang lain atau melihat orang lain pertama-tama dengan penilaian atau penghakiman. Karena pertama, penghakiman bukan hak kita. Dan Tuhan pun tak melakukan itu pada orang yang keliru. Maka kita pun, supaya menuju keselarasan dengan Allah, kita pun tak patut untuk melakukan itu. Nah, yang kedua, saudara-saudara, berikutnya kita akan menggeser. Gitu. Kalau tadi kita melihat aku adalah, maka kita akan melihat secara utuh aku adalah terang dunia. Tadi ketika kita melihat orang-orang Yahudi, para ahli Taurat dan orang Farisi yang mengedepankan hukum yang mengatasnamakan nama Tuhan ya, hukum agama ya, sebagai titik tolak mereka dalam kehidupan bersosial dan menerapkan hukum, menegakkan aturan. Ya kita kenal hukum tersebut sebagai sistem teokrasi gitu ya. Ketika mereka mengedepankan hukum-hukum Tuhan yang mereka percaya itu sebagai arahan hidup supaya mereka hidup teratur. Teokrasi. Tapi nyatanya kelakuan yang mereka lakukan terhadap orang lain, terhadap orang yang bersalah pun, sama sekali tidak mencerminkan teos itu. Kalau tadi hukumnya teokrasi, teos kan dari kata Tuhan,
Tapi sayangnya tidak mencerminkan teos itu sendiri, tidak mencerminkan Tuhan. Maaf Bapak Ibu, ada tadi mati sebentar. Saya lanjutkan ya. Kelakuan dan hidup mereka, sikap hidup mereka tak mencerminkan teos itu sendiri, tidak mencerminkan Tuhan itu sendiri. Sebab melegalkan kekerasan dan mengatasnamakan itu sebagai kebenaran Tuhan. Mereka berhak untuk melakukan itu. Saudara-saudara, ketika Yesus katakan dan menegaskan selepas peristiwa itu terjadi, Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita mendapati dua hal di sini, antara terang dan kegelapan. Antara terang dan kegelapan. Terang yang Tuhan tawarkan kepada orang yang dijumpainya ialah terang kasih Allah yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan itu bukan berarti excuse, saudara, bukan berarti memaklumi segala sesuatu yang keliru. Tetapi belas kasihan selalu menjadi dasar kebenaran ketika kita bersikap pada orang lain, untuk merangkul orang lain. Yesus punya tawaran yang berbeda ketika orang lain menyelesaikan kekerasan dengan kekerasan. Yesus menghentikan rantai kekerasan dan dosa itu dengan belas kasihan. Itulah sikap Allah. Itulah terang itu sendiri. Terang itu sendiri adalah alternatif yang cerah ketika orang ada dalam kegelapan. Tadi ketika ada dua hal ya, terang dan kegelapan. Yang kedua adalah kegelapan, saudara-saudara. Kegelapan tentu mengarahkan setiap orang pada ketersesatan, karena nggak bisa lihat kan, dalam kegelapan. Kalau tak ada cahaya, meskipun cahaya itu kecil begitu ya, tak ada cahaya setitik pun yang kecil, orang akan tersesat. Lalu apa yang diandalkan orang tersebut? Feeling begitu ya, atau apa? Atau perasaan? Atau peta? Peta pun tak bisa melihat. Mungkin dalam kegelapan. Tak ada yang bisa diandalkan kalau tidak ada terang yang mungkin setitik cerah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, ketika orang lain mengedepankan kekerasan tersebut dalam hukumnya, mereka sebenarnya sedang ada dalam kegelapan. Dalam arti seperti ini, kegelapan yang membawa seseorang ke dalam ketersesatan. Karena mereka sebenarnya buta terhadap orang lain. Tidak menganggap bahwa orang lain itu sama seperti kita yang juga perlu dikasihi, yang perlu dipulihkan dari dosa dan kesalahan mereka. Mereka lupa, buta dan dosa, dan tersesat gitu ya. Karena gelap liarnya ego manusia untuk menghakimi orang lain. Maka ketika Yesus katakan Aku adalah terang kehidupan, terang itu menjadi setitik kecerahan di tengah kegelapan dan keliaran manusia. Nah, saudara-saudara, kekerasan itu ada dalam keliaran. Ketika kita dalam gelap gitu ya, saya membayangkan ada seseorang akan menabrak apapun gitu ya ketika ada dalam terang gitu, karena tidak bisa melihat sisi kanan dan kiri, depan atau belakang dengan jelas. Tapi ketika ada terang tersebut, mereka punya guidance, punya petunjuk kemana mereka harus tertuju. Seperti ketika seseorang, kalau saudara-saudara melihat film-film ya, seseorang tersesat di gua, apa yang mereka andalkan? Cahaya yang keluar dari celah. Disitulah mereka tahu kemana mereka harus keluar, kemana mereka harus tuju untuk keluar dari gua. Setitik cahaya itu adalah alternatif yang Tuhan tawarkan, yaitu Yesus sendiri. Yesus yang menampakkan diri, yang memperlihatkan dan menghadirkan belas kasihan itu dalam keliaran manusia yang tersesat dalam kegelapan ego dan dosa mereka untuk melakukan kekerasan. Saudara-saudara, ketersesatan itu macam-macam, saudara-saudara, dan kegelapan itu macam-macam. Kita mungkin punya belantara rimba hutan yang masing-masing kita punyai. Yang paling dekat saja, saudara-saudara, yang bisa menyesatkan kita adalah ketika kita ada melibatkan diri dalam sosial media, gitu ya. Kenapa sosial media itu saya katakan sebagai rimba? Kita boleh kok mengatakan apapun di sosial media sekarang. Beropini semakin bebas sekali, orang
Itu sebuah hal, bisa jadi sebuah hal yang positif karena kebebasan berpendapat. Tetapi hal-hal yang tidak bisa ditampung dan tidak bisa difilter, disaring oleh orang-orang yang dewasa di dalam bersosial media akan menjadi sebuah keliaran di dalam fasilitas yang memungkinkan orang untuk melakukan apapun dan berkata apapun. Ujaran kebencian itu dimulai dari kebebasan yang ditawarkan di dalam sosial media. Kebebasan itu baik, saudara-saudara, tetapi satu sisi ekstrim menjadi kegelapan yang membuat kita bisa liar untuk melakukan apapun dan menjadi apapun di sosial media. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya baru cerita kepada teman-teman pemuda di kebaktian pemuda ya. Ada satu fenomena unik ketika negara kita dihebohkan atau ramai viral dengan topik tentang Omnibus Law ya, pengesahan Omnibus Law oleh pemerintah. Banyak ya orang yang tidak puas dengan hal tersebut gitu ya, lalu protes ya, tolak ya, untuk menolak gagasan tersebut, pengesahan tersebut. Ditolaknya gagasan tersebut, aksi protes tersebut dilakukan ya secara langsung maupun di sosial media. Paling ramai di sosial media, saudara. Nah, yang paling unik adalah ketika kita mendapati hal-hal yang satu hal ini viral ketika orang-orang ingin memprotes satu lembaga gitu ya. Saya sebut aja ya, lembaga Dewan Perwakilan. Yang Dewan Perwakilan tersebut ya mau protes ke akun sosial media Dewan Perwakilan Republik Indonesia, tetapi salah tempat begitu ya. Mereka memprotes dengan menyerang satu akun sosial media yang bernama sama, DPR Live gitu ya, belakangnya DPR Live. Siapa DPR Live itu? DPR Live itu adalah seorang musisi ya dari Korea yang nama panggungnya DPR Live. Sama seperti nama satu lembaga di Indonesia yang rakyat yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah tersebut protes gitu ya. Lalu diproteslah di akun sosial media tersebut dengan mengisi kolom komentar dengan protes tersebut ya. Yang lucunya mereka tak sadar kalau itu bukan akun yang dimaksud gitu ya, tujuan itu. Tapi yang penting menghakimi dulu deh. Yang penting komen dulu. Benar salah gitu ya. Salah. Padahal salah server gitu ya. Salah tempat untuk melakukan protes tersebut gitu ya. Nah, ini yang menjadi fenomena kita. Menghakimi itu nomor satu. Itu keliaran kita gitu ya, untuk melakukan apapun. Loh, mau nggak kelihatan kok. Saudara kalau melakukan komentar gitu ya di sosial media, bisa dengan akun lain, orang lain tidak bisa menemui saudara yang asli yang mana gitu ya. Aman gitu ya, dalam arti kata demikian. Keliaran tersebut ada. Yang penting kita menghakimi dulu, terpuaskan terlebih dahulu. Ini tidak akan berhenti ketika orang tak punya guidance untuk melakukan segala sesuatu yang bijak di mana dia harus berdiri gitu ya. Di sosial media sekalipun dan kehidupan nyata. Maka kehadiran Yesus di tengah keliaran tersebut menjadi semacam guidance, menjadi petunjuk. Kalau di dalam alam pikir orang Yahudi pada saat itu, sebenarnya mereka punya keyakinan bahwa pelita itu adalah sebuah petunjuk ketika orang berjalan dalam kegelapan. Jadi terang yang berasal dari pelita, itu akan menjadi penuntun bangsa Israel di dalam kehidupannya. Nah, pelita ini dalam perjanjian lama, saudara boleh cek di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Terang dari pelita tersebut dianalogikan sebagai hukum. Nah, hukum yang dipercaya oleh bangsa Israel ini akan menuntun bangsa Israel menuju keselarasan hidup yang lebih baik, yang lebih adil, yang penuh dengan kebenaran. Maka saudara-saudara, Yesus ketika berkata, "Aku adalah terang dunia," maka dia juga mengatakan bahwa arti yang sama, arti hukum yang sama yang dipahami oleh bangsa Israel, demikian rupa sama artinya dengan ketika Yesus mengatakan, "Aku adalah terang dunia." Aku adalah hukum itu sendiri. Ketika Yesus meneladankan kepada orang lain teladan bahwa tidak pantas membalas kesalahan dengan kekerasan.
ya. Aku adalah petunjuk di dalam keliaran kita melakukan kekerasan dan membalas kekerasan dengan kekerasan tersebut. Yesus memutus rantai dosa dengan alternatif hukumnya. Ya. Itulah sifat ilahi yang ditampakkan dari hukum dalam arti keselarasan yang Tuhan berikan untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita dan relasi kita. Saudara-saudara, inilah yang mau diteladankan Yesus kepada kita umat percayanya. Maka Yesus katakan demikian, mengulang kembali ya ayat 12. Aku adalah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Ya. Bagaimana kita bisa mencapai keselarasan dengan pikiran dan perasaan Allah? Katanya satu, saudara. Petunjuknya satu, mengikut aku, mengikut terang. Gitu ya. Kita bisa jadi terang tersebut ketika kita mengikut terang itu. Ya. Jadi bukan mengikut sesuatu yang di luar dari pikiran kita sebagai seorang manusia yang ingin membalas kekerasan dengan kekerasan, ya, memuaskan diri sendiri dengan penghakiman tersebut. Tapi kita melandaskan dengan hukum Allah. Hukum Allah itu pasti berlandaskan dengan kasih. Nah, bagaimana hukum apa yang ketika ada keselarasan, membuat kita hidup dalam keselarasan? Ya dengan mengikuti teladan Kristus. Gitu. Ketika Tuhan Yesus katakan aku adalah terang dunia dan barang siapa mengikut aku, ia akan berjalan dalam terang hidup, bukan berjalan dalam kegelapan, maka kita pun akan mengikutnya dalam terang itu sendiri. Dalam sikap hidup yang paling benar, tentu dengan berlandaskan kasih. Yesus tidak melakukan penghakiman, maka kita pun yang mengikut Yesus, kita pun tidak melakukan itu. Melainkan melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan pembunuhan terhadap yang bersalah, atau apapun, fisik maupun karakter yang dilukai. Gitu ya. Kita pun selayaknya berbuat demikian. Maka saudara-saudara, hal kedua yang kita pelajari adalah seluruh tindakan, sikap, perbuatan yang mengikuti terang dan berlandaskan pada sang terang itu selalu menunjuk pada perkenanan Bapa. Kenapa perkenanan Bapa? Ketika Yesus katakan ketika bangsa Yahudi pada saat itu, orang-orang Yahudi yang menyaksikan hal tersebut mengatakan tidak percaya dengan Yesus, gitu ya. Kau bersaksi tentang dirimu sendiri, bersaksi tentang dirinya sebagai Allah, gitu ya. Lalu Yesus katakan, ia berbicara tentang hal-hal yang hanya diajarkan oleh Bapanya. Bicara tentang hal-hal yang diajarkan oleh Bapa. Kepadaku, kata Yesus di ayat 28. Dan di ayat 29 yang katakan, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi yang Yesus perbuat tidak di luar apa yang dia inginkan, tetapi yang Bapa inginkan di dalam kehidupannya. Yang Bapa ajarkan dalam hidupnya, tak jauh dari situ. Bahkan persis seperti yang Tuhan ajarkan. Maka kehadiran Yesus adalah terang karena melakukan apa yang Tuhan perkenankan. Maka ketika sikap perbuatan kita dilandasi dengan terang itu, maka sikap perbuatan kita selalu merujuk pada perkenanan Bapa. Kita bisa tanya pada diri kita sendiri, saudara-saudara. Apakah ketika kita mendapati seseorang bersalah, lalu kita balik menyakiti orang tersebut dalam maksud menghukum, gitu ya. Lalu kita katakan itu kasih, gitu ya. Lalu kita, apakah Tuhan sendiri berkenan dengan hal tersebut? Apakah ketika kita mendapati pasangan kita, anak atau saudara-saudara kita kedapatan bersalah, lalu kita pukul misalnya ya, ini misalnya, lalu kita katakan, saya tuh mengasihimu makanya saya pukul, gitu. Kira-kira orang tersebut bisa ngerti nggak kalau itu adalah kasih Tuhan? Rasanya tidak ya, saudara-saudara. Rasanya saudara pun juga setuju dengan hal tersebut.
itu hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Bapa. Karena Tuhan pun tidak melakukan hal tersebut. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah petunjuk, guidance, hukum yang mengarahkan kita pada kebenaran yang penuh kasih. Pada dasarnya kebenaran itu penuh kasih. Maka saudara-saudara, yang ketiga adalah kita diminta untuk menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang dalam arti demikian. Anak-anak terang itu dalam arti konteks teks yang kita baca sekarang ini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus meskipun di dalam kegelapan. Artinya demikian. Loh, kita hidup juga dalam dunia dan juga bermain dalam sosial media yang mungkin juga sewaktu-waktu bisa membawa kita dalam kegelapan, ketersesatan, dan keliaran itu di mana-mana. Memang demikian, saudara-saudara. Tetapi sebagai anak-anak terang, kita akan ikut terang itu. Gitu ya. Sebagai arah petunjuk kita kemana kita harus melakukan sesuatu, kemana kita harus tuju, kemana kita harus meletakkan tujuan hidup kita ke sana. Gitu ya. Bahkan memperlakukan orang lain. Yesus sang terang itu sebagai horizon kita, sebagai mercusuar yang mengarahkan kita kepada sang terang dan kebenaran kasih itu. Meskipun di dalam dunia yang gelap ini, tetapi Tuhan mengarahkan kita untuk ikut pada terangnya. Dalam arti demikian, anak-anak terang tidak selalu dalam kenyataan hidup ya. Hidup di tempat yang terang, tidak selalu demikian. Tetapi dia akan selalu mengikuti terang itu. Ketika dia ada di tempat yang mungkin gelap, tapi dia akan selalu mengikuti terang tersebut. Saudara, saya punya cerita ilustrasi dari seorang spiritualis bernama Anthony de Mello. Pada saat satu ketika ada seorang imam gitu ya. Kalau di tempat saudara kita yang Kristen yang lain ya saudara, istilah imam itu seperti pastor gitu ya, seperti hamba Tuhan gitu. Nah, seorang imam tersebut ya, seorang hamba Tuhan, suatu kali didapati sering terlihat bercakap dengan seseorang wanita yang cantik. Wanitanya cantik sekali, saudara, anggun ya, dari parasnya cantik, cara bicaranya juga cantik gitu ya. Tapi orang-orang tahu kalau wanita tersebut dikenal sebagai wanita yang menurut masyarakat melanggar norma gitu ya, karena bukan wanita yang bekerja di tempat yang menurut masyarakat baik, tapi di tempat yang mungkin tempat-tempat hiburan tersebut ya. Jadi orang kenal itu siapa wanitanya meskipun cantik ya. Nah, suatu hari si hamba Tuhan tersebut kedapatan nih lagi ngobrol dengan perempuan tersebut. Cukup intens ya. Ngobrolnya asik begitu ya dengan wanita tersebut ya. Lalu ini nampaknya jadi batu sandungan nih untuk umat yang lihat nih. Nah, banyak umat yang menggunjingkan. Ini kemarin nih pendeta kita nih ngobrol dengan salah satu perempuan tersebut gitu ya kan. Penghakimannya jalan ya. Lalu karena mendengar rumor tersebut dari umat, maka sang uskup memanggil, uskup itu seperti ketua sinodenya gitu ya. Uskup memanggil sang imam tersebut, sang pastor tersebut ke hadapannya. Nah, benar ya, karena uskup ini menilai dari cerita-cerita umatnya yang katanya, oh kamu sering ngobrol dengan perempuan tersebut ya, lalu marah besar. Sang uskup ini marah kepada pastor tersebut. Kamu kemarin katanya ngobrol ya dengan cukup lama ya. Lalu ketika uskup sudah selesai menasihati dan memarahi gitu ya, karena dengan kekecewaannya sebagai pastor ya sepatutnya tidak seperti itu gitu katanya. Lalu imam tersebut, sang pastor tersebut berkata, ketika uskup sudah selesai berkata, dia berkata demikian, Bapak Uskup, aku selalu berpikir bahwa lebih baik berbicara pada wanita cantik tersebut dengan gagasan saya ini menunjukkan pikiran saya kepada Tuhan saja daripada berdoa kepada Tuhan, tapi pikiran saya tertuju pada wanita cantik itu. Lebih baik saya berbicara pada wanita cantik tersebut, tapi gagasan saya, pikiran saya tertuju pada Tuhan, daripada saya ketika saya berdoa, pikiran saya tertuju pada wanita cantik tersebut.
Nah, Anthony de Mello mengatakan seperti ini dalam refleksi ya. Kalau seorang hamba Tuhan masuk ke dalam sebuah kedai minuman atau kafe begitu ya. Kafe itu jadi tempat pertapaannya. Jadi tempat refleksinya. Jadi tempat teduhnya. Kenapa saudara-saudara? Karena pikirannya tertuju hanya pada Tuhan. Orang-orang sering menghakimi gitu ya, orang perlakuannya seperti itu gitu ya. Perlakuannya tuh nggak benar karena ngobrol dengan orang-orang seperti itu ya. Karena dia ngobrol dengan orang-orang yang nggak benar. Itu penghakiman orang kan. Orang puas dengan cara seperti itu. Tetapi dalam dirinya sendiri ketika orang ngobrol dengan di tempat-tempat demikian gitu ya, di tempat yang menurut orang lain itu tidak baik begitu ya. Tapi pikiran mereka tertuju pada Allah dalam pribadinya. Tentu dia sedang berkontemplasi, sedang berefleksi, sedang menempatkan dirinya dalam kebersamaan dengan Allah. Nah, apa yang mau saya katakan dengan ilustrasi ini, saudara-saudara? Anak-anak terang memang tidak selalu berada pada tempat yang terang, tetapi dia akan selalu ikut pada terang tersebut. Maka saudara-saudara, dalam belantara hidup kita yang penuh dengan kegelapan yang seringkali menyesatkan kita karena ketidaktahuan kita dan kebutaan kita dan mengajak kita untuk tersesat pada jalan-jalan yang tidak kita ketahui, tetap menjadi anak-anak terang itu menolong kita untuk hidup selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Tetap jadilah anak-anak terang karena Tuhan menghendaki demikian dalam situasi yang gelap sekalipun. Jadi ada 3 hal, saudara, kalau saya ulang. Yang pertama, kita tidak menghakimi menurut ukuran manusia, sebab menghakimi menurut ukuran manusia tidak pernah mencapai keselarasan dengan pikiran perasaan Tuhan, yang tentu penuh kasih. Yang kedua, ketika Tuhan berkata, "Aku adalah terang dunia," maka kita pun diajak Tuhan untuk mengikutnya, mengikut sang terang tersebut. Meskipun kita sedang tidak ada dalam tempat yang terang, tetapi kita senantiasa diajak Tuhan untuk ikut dalam terangnya. Maka yang ketiga, seluruh tindakan dan sikap perbuatan kita yang berlandaskan pada terang tersebut, yang ikut pada terang tersebut, selalu merujuk pada perkenanan Bapa, selalu berkenan pada Bapa. Demikian yang bisa kita ambil dari yang bisa kita refleksikan dari kisah ini, saudara-saudara. Bila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menyampaikan di kolom komentar. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan atau mungkin sharing dari refleksi Bapak Ibu tentang kisah ini. Aku adalah terang dunia. Ada satu lagu, saudara-saudara, sambil menunggu pertanyaan Ibu Bapak ya sekalian. Kenapa Yesus katakan aku adalah terang dunia? Dasarnya ialah ia menunjukkan bahwa ialah horizon itu sendiri. Ialah terang supaya orang-orang mengikut teladannya. Bukan melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan keinginan dan kepuasan dirinya sendiri. Untuk menghakimi, untuk membalas dengan kekerasan, dan menghukum yang sebenarnya hukum kekerasan itu, tidak pernah Tuhan lakukan pada umat manusia yang dicintainya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan, perkataan Tuhan, tindakan Tuhan, itulah pelita yang menjadi horizon kita. Ya, ketika kita bingung harus bersikap apa pada orang lain, ya itulah yang kita patut contoh gitu ya, patut lakukan dengan mengarah pada sang terang itu, yaitu Kristus sendiri, teladan Kristus. Apakah ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian? Saudara-saudari bisa sampaikan di kolom komentar.
Atau di kolom tanda tanya ya di bawah itu pertanyaan, supaya kita bisa munculkan pertanyaan itu di layar. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing atau bertanya tentang ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau boleh saya ulang, yang pertama tadi kita mendapatkan pencerahan dari firman Tuhan yang kita pergumulkan bersama. Yang pertama, kita tidak perlu menghakimi menurut ukuran manusia dan bahkan menilai dengan ukuran manusia, sebab menghakimi menurut ukuran manusia itu tidak akan pernah membawa kita pada keselarasan dengan pikiran perasaan Tuhan. Yang kedua, bila kita melandaskan seluruh sikap perbuatan kita pada sang terang tersebut, ikut sang terang itu sebagai petunjuk, maka segala tindakan kita selalu merujuk pada perkenanan Bapa. Perkenanan Bapa ialah memulihkan relasi, memulihkan orang-orang yang salah, memulihkan orang yang berdosa. Yang ketiga, jadilah anak-anak terang yang mungkin tidak selalu hidup dalam terang pada saat ini karena keterpaksaan, tetapi kita senantiasa terus berusaha untuk ikut sang terang itu dimanapun kita berada. Pada akhirnya kita bisa jadi terang tersebut. Ketika orang lain dalam ketersesatan, bingung ya mesti melakukan apa dalam keliaran tersebut. Komentar yang ini itu menjelekkan orang lain ya, mengkritik orang lain dengan begitu kekerasan, itu kekerasan verbal saudara-saudara. Tapi sebagai guidance, karena kita punya petunjuk sebagai terang itu, Yesus tak pernah menghakimi, maka kita pun juga menunjukkan sikap hidup kita, ya tidak melakukan itu, tetapi memperlakukan orang dengan penuh kasih. Ya, kata Bu Peggy di kolom komentar, kita patut tampil beda. Ya, saya sangat setuju dengan hal tersebut. Tampil berbeda dalam arti bahwa kita selalu menampilkan sikap, perasaan, pikiran Tuhan dalam memperlakukan orang lain di tengah dunia yang liar ini. Oke, adakah yang lain, Ibu Bapak? Mungkin 2 menit lagi saya akan mencoba untuk menutup. Apabila tidak ada, saya tutup di dalam doa. Mari kita berdoa, Ibu Bapak. Sebelum kita mengakhiri semuanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Tuhan hadir dalam hidup kami sebagai terang hidup, dan biarlah kami senantiasa terus ikut terang itu ketika kami berjalan tak sengaja berjalan dalam kegelapan. Tuhan, jadilah terang kami, biar senantiasa hati kami dimampukan oleh Roh-Mu untuk melihat sang terang itu sebagai panduan kami bersikap terhadap diri kami maupun orang lain dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Semoga ini semua dapat memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Sampai jumpa dalam program yang selanjutnya. Besok ada malam kesaksian. Dan juga untuk anak muda bisa memantau di live Instagram NYC GKI Ngagel. Terima kasih untuk juga Bapak Ibu yang mengucapkan terima kasih di sini. Saya ucapkan sama-sama terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam.